Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Dan kita masuk bab baru, doa sebelum salam. Ada ungkapan dubur salat. Ungkapan dubur salat itu punya dua makna. Yang pertama adalah bagian ujung salat sebelum salam. Yang kedua adalah pasca atau setelah salat selesai. Setelah salat selesai. Kalau bentuknya doa, maka maknanya adalah bagian ujung salat sebelum salam. Tapi kalau bentuknya zikir, maka maknanya adalah dibaca setelah salat selesai. Dan salah satu di antara doa yang mustajab adalah doa yang dibaca di dubur salat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang mustajab adalah doa fi duburi kulli salatil maktubah, di bagian ujung dari salat wajib. Contohnya hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan untuk berdoa di penghujung salat wajib. Sebentar. Maktubah. Yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal contohnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kau tinggalkan kalimat berikut di dubur salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau dubur salat digunakan untuk zikir, maka maknanya adalah pasca salat. Sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fi duburi kulli salatin idza sallama, di bagian dubur salat setelah salam. Sehingga kalau bentuknya zikir, maka dubur salat di situ dimaknai apa? Setelah salam. Tapi kalau bentuknya doa, istilah dubur salat dimaknai sebelum salam. Ya, kembali ke sini. Doa di penghujung salat sebelum salam ada dua. Yang pertama, doa yang isinya memohon perlindungan dari 4 hal. Doa yang isinya memohon perlindungan dari 4 hal. Dan yang kedua adalah doa permohonan
sesuai yang diinginkan oleh orang yang salat. Kita awali terlebih dahulu untuk doa yang bentuknya memohon perlindungan dari 4 hal. Karena doa ini sebagian ulama mengatakan wajib, maka kita dahulukan. Lafaz doanya insyaallah Bapak Ibu sudah banyak yang hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sudah hafal ya? Baik, yang belum hafal coba diulang. Ya, belum hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada 4 hal yang kita minta kepada Allah agar kita dilindungi darinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Di antara nama neraka adalah jahannam. Neraka punya banyak nama, ada sakor, ada sa'ir, ada hawiyah, dan di antara namanya adalah jahannam. Itu semuanya nama-nama neraka. Dan neraka disebut jahannam dari kata jahmun yang artinya gelap ya. Sebab neraka itu semakin dalam makin gelap. Wa min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, ujian kehidupan. Ada banyak yang kita alami. Fitnah kematian adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan kejahatan fitnah al-masihid dajjal. Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca doa ini seusai tasyahud akhir. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir." Apabila kalian selesai tasyahud akhir, falyata'awwadz billah min 4. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal di atas. Kemudian beliau mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, sampai akhir dari doa. Apa hukum membaca doa ini? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca doa ini hukumnya tidak wajib alias anjuran. Jadi kalau sholat kok ramoco dongo iki sah atau tidak? Menurut jumhur hukumnya sah. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa membaca doa ini hukumnya wajib. Dan itu adalah pendapat Tawus, salah seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Hazm, dan beberapa ulama madhab Hambali. Bahkan Imam Tawus, beliau menyuruh anaknya untuk mengulangi sholatnya ketika anaknya tidak membaca doa pada saat tasyahud akhir. Saat tasyahud akhir mau salam kok nggak baca doa ini, oleh Tawus disuruh ngulang sholat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu alam, adalah pendapat mayoritas ulama bahwa berdoa memohon perlindungan dari 4 hal hukumnya sunnah dan tidak wajib. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW menyuruh kita
untuk memilih doa apa saja yang diinginkan setelah tasyahud. Kalau di situ ada izin untuk memilih doa apapun yang diinginkan setelah tasyahud, berarti permohonan dari 4 hal ini hukumnya tidak wajib. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bacaan tasyahud. Lalu beliau bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian dia boleh memilih doa yang dia inginkan, fa'ajabahu yang dia inginkan, fayad'u, setelah itu silahkan dia baca. Sehingga doa di penghujung salat menurut pendapat jumhur ulama itu tidak wajib. Dalilnya hadis ini riwayat Bukhari. Artinya kalau tidak berdoa sah nggak salatnya? Sah. Sebagaimana tidak membaca 4 pelindungan tadi juga sah. Wallahu a'lam. Demikian pula diriwayatkan dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir, namun dia tidak membaca tasyahud dan salawat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jadi saat tasyahud akhir dia tidak membaca salawat tapi langsung berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang ini dengan mengatakan, "Ajilah hadza," orang ini terburu-buru, langsung berdoa tanpa baca salawat, itu disebut terburu-buru. "Idza shalla ahadukum," apabila kalian salat, "falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza." Kalau kalian mau berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, wassana'i alaih, dan memuji Allah. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian setelah itu silahkan dia berdoa sesuai yang dia inginkan. Mau minta A, minta B, minta C, silahkan. Tapi ikuti protapnya dulu. Pertama apa? Memuji Allah. Memuji Allah itu disebutkan dalam bacaan apa? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Itu memuji Allah. Kemudian setelah itu membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru setelah itu dia berdoa. Jangan langsung berdoa. Dan inilah adab, ya, bahwa dalam berdoa kita diminta untuk memuji zat yang kita minta, Allah Jalla Jalaluhu. Dua hadis ini menunjukkan bahwa doa sebelum salam tidak harus dalam bentuk memohon perlindungan dari 4 hal. Bisa juga doa yang lain, sehingga memohon perlindungan dari 4 hal seperti di atas hukumnya tidak wajib. Selanjutnya, mengapa Nabi SAW merutinkan doa ini padahal beliau pasti terjaga dari keempat bahaya tersebut? Apakah Nabi Muhammad SAW ketemu Dajjal? Ketemu atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Beliau sudah meninggal jauh sebelum Dajjal muncul. Sehingga Dajjal muncul di akhir zaman, tentu saja yang ketemu adalah mereka yang hidup ketika itu. Dan dalam kondisi yang lain Nabi SAW terjaga dari fitnah dunia, dari fitnah kematian, dari adab jahannam, dan dari adab kubur, karena beliau adalah manusia yang dijaga oleh Allah. Lalu kenapa beliau membaca doa ini? Al-Qadhi Iyad menjelaskan, wa du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wasti'adzatuhu min hadhil umur allati qad ufiya minha wa usima
doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permohonan perlindungan beliau dari 4 hal di atas, padahal beliau telah dilindungi dan dijaga darinya. Innama fa'alahu liyaltazima khaufallahi ta'ala. Beliau lakukan itu agar beliau bisa menjaga rasa takut kepada Allah, dan itu sebagai bentuk tawadhu. Itu sebagai bentuk tawadhu, sehingga orang yang tawadhu dia tetap rajin berdoa walaupun bisa jadi dia sudah mendapatkannya. Wa i'dhamuhu wal iftiqaru ilaih, dan mengagungkan Allah serta menunjukkan kondisi selalu merasa butuh kepada Allah. Menunjukkan kondisi selalu merasa butuh kepada Allah. Walitaqtadiya bihi, selain itu agar umatnya meniru beliau. Waliyubayyina lahum sifatad du'a wal mahamma minhu, dan untuk menjelaskan bagaimana cara berdoa yang benar, redaksinya, serta nilai penting dari doa ini. Sehingga Nabi SAW kenapa rajin berdoa, padahal apa yang beliau minta itu sudah dikasih. Karena alasan ini, beliau ingin menunjukkan sebagai hamba yang merasa butuh kepada Allah, ingin menunjukkan hamba yang mengagungkan Allah. Karena dalam doa seorang bisa mengagungkan Allah. Makanya Bapak Ibu ketika berdoa, iringi perasaan bahwa kita ini memang betul-betul butuh. Ojo sampai model doa mbok dikabulkan gak dikabulkan seluwe. Kalau seperti itu tidak boleh ya. Terserah mau dikabulkan gak dikabulkan, saya nggak urusan. Ketika kita berdoa serius, diiringi dengan bentuk pengagungan kepada Allah. Saya ini hamba yang lemah, saya ini hamba yang butuh kepada Allah. Ketika diiringi seperti itu, maka doa yang kita lakukan menjadi bentuk ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Kadang ada sebagian orang yang berdoa tapi hanya mengandalkan amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terus ngusap wajah, mulai. Dah. Sehingga dia ketika disuruh doa sendiri nggak bisa. Monggo jenengan dongo, menengai, Pak, monggo dongo, meneng dia, bingung. Karena dalam diri dia, menurut dia, doa itu ya dipimpin. Padahal kalau doa itu dipimpin, berarti permintaannya tergantung pada siapa? Yang mimpin. Nek sing mimpin njaluk utangi lunas ya mung itu terus sing diwaca. Ada salah satu jamaah yang pernah di satu kajian ya, ngasih pertanyaan lewat kertas. Pak, kenapa di masjid ini tidak ada doa bersama? Jadi beliau itu nungguin ada doa bersama biar bisa mengaminkan. Nah ini salah satu resiko kalau orang itu ketika berdoa hanya mengandalkan doa rombongan, mengandalkan amin, pokoknya udu amin ya. Nah kalau seperti itu nanti jadinya dia terlalu bergantung kepada doa orang lain. Nalikane butuh bingung dia, terus saya harus berdoa apa? Lah jenengan butuh apa? Ya nggih kathah. Kebutuhan kula nggih kathah. Ayo mon sampean minta kepada Allah. Tapi nggih mboten saged ya Pak. Basa Arabe niku pripun? Allah Subhanahu wa taala apakah paham bahasa Jawa? Paham. Bahkan ngerti krentek batin seorang hamba walaupun belum diucapkan. Maka silahkan berdoa dengan doa apapun yang Anda inginkan, meskipun dengan bahasa Jawa, pakai bahasa masing-masing, sebab Allah paham semua bahasa. Nah,
Nah, kalau di luar sholat nanti silahkan berdoa minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Butuh banyak ya silahkan berdoa banyak. Karena berdoa itu termasuk ibadah. Sekarang kita akan baca tafsir doa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Kita berlindung kepada Zat yang maha sempurna kuasanya, maha sempurna kekuatannya, maha sempurna ilmannya, dan sempurna semua sifat-sifat baiknya. Jadi menyebut Allah dengan sifat itu harus menunjukkan sifat yang sempurna dan baik. Ada orang yang sering ngomong seperti ini, Allah maha segalanya. Ini salah atau betul? Salah atau betul? Hah? Allah maha segalanya, salah atau betul? Salah? Benar? Jawabannya B atau S. Coret yang tidak perlu. Salah atau betul? Benar? Salah. Kalau kalimat di Quran gimana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segalanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu teks di Quran. Kalau kalimatnya Allah maha segalanya, salah atau betul? Kalau Allah kuasa atas segalanya, betul ya? Di sini kan nggak ada kata kuasa. Allah maha segalanya. Apakah kata segalanya ini selalu bermakna baik? Ya atau tidak? Tidak. Karena kata segalanya bisa bermakna baik, sifat-sifat baik, bisa bermakna buruk. Misalnya dolim, masuk segalanya enggak? Masuk ya. Terus apa lagi? Jahat, masuk segalanya enggak? Masuk. Kalau makhluk maha jahat, misalnya iblis ya, iblis itu maha jahat. Maha itu apa sih? Maha. Hah? Paling. Jadi mahasiswa itu paling siswa ya. Maha itu apa maha? Tertinggi. Tertinggi ya. Oke, nggak tahu, coba dibuka kamus KBBI. Arti kata maha, mau dibukain Pak? Arti maha. Nah, banyak. Maha itu banyak. Maha dalam kamus BBI amat, bisa maha besar berarti amat besar. Bisa juga artinya besar. Nah ini kita bukain. Bisa bermakna sangat atau amat. Bisa maknanya besar, berarti maha guru artinya guru besar. Mahasiswa, siswa besar. Karena lulus gitu. Kuliah kok ngomong sampai semester 12 ya. Baik. Ya. Jadi Allah maha segalanya, segalanya belum tentu baik. Padahal kalau mau menyebut sifat Allah atau nama Allah, syaratnya harus bermakna baik. Sehingga kita tidak menyebut Allah maha segalanya, tapi kita sebut Allah maha kuasa atas segalanya. Itu betul. Nah, selanjutnya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu,
Maka dengan ini kita berlindung dari sesuatu yang berbahaya yang akan disebutkan di lanjutan doa, meskipun itu belum terjadi. Syekhul Islam mengatakan, fa innal musta'adza minhu naw'an, sesuatu yang dijauhi itu ada dua. Fa naw'un mawjudun yusta'adzu min dararihi alladzi lam yujad ba'du, potensi bahaya yang belum terjadi, kita berlindung dari bahayanya walaupun belum terjadi. Kenapa kamu berlindung dari ini? Kan itu belum terjadi, walaupun belum terjadi. Kita berlindung darinya walaupun belum terjadi. Wa nau'un mafqudun yusta'adzu min wujudihi, dan potensi bahaya yang belum ada kita berlindung dari keberadaannya. Sehingga ada yang dia sudah ada lalu kita berlindung dari bahayanya yang belum terjadi, misalnya fitnah kehidupan, itu sudah ada belum? Sudah ada, tapi jangan sampai kita terkena. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, Dajjal, itu sudah ada belum? Sudah muncul belum? Belum muncul. Maka kita berlindung jangan sampai ketemu Dajjal. Setan adalah potensi bahaya yang sudah ada dan kita berlindung dari bahayanya. Dajjal potensi bahaya yang belum, mungkin ini lebih tepatnya, belum muncul. Kalau sudah adanya, apakah Dajjal itu sudah ada atau belum, memang ulama beda pendapat. Tapi kalau belum muncul, jelas belum muncul, karena Dajjal muncul kapan? Di akhir zaman. Kita berlindung dari keberadaannya dalam arti jangan sampai bertemu dengannya. Nah, wa min adzabi jahannam, dan kita berlindung dari azab jahannam. Jahannam merupakan salah satu nama neraka. Disebut jahannam dari kata jahmun yang artinya gelap. Sangat gelap karena saking dalamnya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersama para sahabat tiba-tiba mendengar dentuman suara yang sangat keras, kayak suara ledakan. Maka beliau tanya kepada para sahabat, tahukah kamu itu suara apa? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke dalam neraka dan baru saja dia sampai di dasarnya setelah menjalani perjalanan selama 70 tahun. Masya Allah, batu kecemplung neraka selama 70 tahun baru sampai di dasar. Berarti kira-kira dalamnya berapa itu? Wallahu alam, tidak bisa dihitung ya, meskipun secara fisika bisa ngitung itu. Berapa sih kedalaman neraka kalau kecepatannya sekian, kemudian dalam waktu 70 tahun baru sampai di dasar. Cuman kokian gawean nek ngitung seperti ini. Kok kokian gawean, rantai gawean ya. Intinya neraka itu sangat gelap, dan makna 70 tahun itu bisa artinya sangat lama. Karena kata 7 dalam bahasa syariat bisa maknanya banyak, bisa maknanya memang angka yang diharapkan atau yang diinginkan. Sungguh betapa mengeringannya adab di neraka. Maka ketika orang itu di neraka tidak bisa keluar, sehingga mereka kerengkelan arep metu ra iso. Dalam bayangan orang berarti neraka besok Pak terang benderang. Nah kenapa kan? Oh geni bulat-bulat. Jangan bayangkan demikian. Neraka itu sangat dalam. Dan kalau sudah kecemplung nggak bisa keluar jika tidak diselamatkan oleh Allah. Tapi bagi mereka yang mati dalam kondisi keluar dari Islam, dia selamanya tidak akan bisa keluar. Baik.
Jadi panas itu ada spektrumnya ya. Yang paling panas warna apa? Hah? Warna apa? Biru. Yang paling panas warna apa? Hitam. Kalau dalam teori manusia yang paling panas warna putih ya. Mejiku hibingu apu, ya. Punya kan putih katanya ya. Tapi jika kondisi jahanam itu hitam, berarti puncak panasnya api itu hitam. Wallahu alam. Ada salah satu dosen ITB ya, ngitung derajat suhu di neraka. Masya Allah. Dihitung itu mungkin pakai tetapan Boltzmann, tapi ya hasilnya ngawur tadi. Ya kita komentari kurang gawean. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Azab kubur benar adanya dan bentuknya bisa beraneka ragam, diberikan kepada orang kafir maupun mukmin yang bermaksiat. Waliyadzubillah, dan ini gaib, artinya tidak bisa diketahui oleh manusia yang hidup. Jadi kalau misalnya dipasang CCTV pakai infrared gitu kan, ya. Terus saya mau lihat gimana nasib dia ketika di kuburan, apa kecil-kecil atau gimana, tidak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Sebab ini gaib. Sebagaimana nikmat kubur itu gaib, azab kubur juga gaib. Nah, cuman kadang ada orang yang kepo dengan seperti ini. Padahal seharusnya bahasa yang kita kedepankan tuh bahasa iman. Kamu beriman nggak? Beriman, sudah cukup. Selanjutnya laksanakan konsekuensinya. Lakukan perbuatan dalam rangka kita menghindari azab kubur. Dan Nabi SAW ngasih peringatan, sebagian besar sebab azab kubur itu minal baul, karena urusan kencing, sehingga kencing nyiprat, kemudian habis kencing tidak cebok, lalu ketika kencing tidak hati-hati dengan najis, dan seterusnya. Apalagi kencing mepet ban bareng itu. Nah, itu. Anggere ketemu ban metu, sehingga dilihat banyak orang gitu. Tapi jadinya kadang dia nyiprat kemana-mana kena celananya dan dia nggak peduli. Itu bisa menjadi azab, sumber azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah artinya ujian. Fitnah kehidupan berarti ujian selama hidup. Ibnu Daqiqil Aid menjelaskan fitnah kehidupan. Qala Ibnu Daqiqil Aid, fitnatul mahya ma ya'ridu lil insani muddata hayatihi minal iftitani bid dunya wasyahawat wal jahalat. Fitnah dunia, fitnah kehidupan adalah fitnah kehidupan, semua ujian di dunia, baik godaan syahwat atau kebodohan yang dialami oleh manusia, dan puncaknya adalah amrul khatimah indal maut. Puncaknya adalah fitnah ketika mendekati kematian. Apakah dia akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Wal iyadzu billah. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai mengalami su'ul khatimah. Sedangkan fitnah kematian memiliki dua makna. Dalam Fathul Bari disebutkan makna yang pertama adalah ujian mendekati kematian. Makanya mendekati kematian orang itu butuh bimbingan, sehingga sebelum mati diapakan? Ditalkin. Tujuannya apa? Biar terbimbing untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan banyak orang yang gagal, sehingga ditalkin
La ilaha illallah, la ilaha illallah, menengai. Dia nggak bisa. Ada juga orang ketika ditalkin malah ngusir yang nalkin, lunga suka gini, kowe aja rene. Ada juga yang ketika ditalkin dia nyebut sesuatu yang nggak bagus, bahkan kadang nyebut yang nggak benar dan seterusnya, ngomongnya jadi ngelantur. Maka ujian mendekati kematian itu berbahaya jika orang tidak dibimbing. Jangankan kita, Pak, ulama saja mengalaminya. Dulu ada seorang ulama di daerah Cordoba, ya, zaman ketika Islam masih berkembang di Cordoba. Diceritakan oleh Al-Qurtubi, ada salah satu guru beliau yang ketika menjelang wafatnya sakit parah. Beliau ini dijenguk oleh murid-muridnya dan orang-orang soleh, tapi tiba-tiba semuanya diusir, suruh pergi dari sini. Wah, mereka semuanya cemas. Ini tiba-tiba guru kayak gini, kenapa? Akhirnya ditunggu. Kemudian setelah beliau tenang, terus ditanya, kenapa sang guru tadi ngusir kami? Tiba-tiba lalu beliau menjelaskan, datang dua makhluk menyerupai bapak ibuku. Datang dua makhluk menyerupai bapak dan ibuku. Bapakku mengatakan, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Kamu harus mati jadi Yahudi, karena Yahudi itu agama terbaik. Ibuku bilang, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Kamu harus mati jadi Nasrani, karena Nasrani itu agama terbaik. Maka aku sadar ini adalah setan yang datang kemudian menampakkan wajah ayah dan ibuku yang sudah meninggal lama, sehingga dia mempengaruhi orang ini dengan ngasih nasihat, ditampakkan seperti orang tuanya. Dan orang kan kadang nurut sama siapa? Orang tuanya. Masya Allah, ini leluhur saya menjemput saya, orang tua saya menjemput saya, dan dia mengajak saya untuk jadi Yahudi atau Nasrani. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, bisa jadi ikut. Namun Allah selamatkan beliau, sehingga pada kejadian itu beliau ngusir, ya. Dan orang-orang yang menjenguk nggak ngelihat, ya. Orang-orang yang menjenguk nggak lihat, sampai kemudian ketika beliau sadar baru diceritakan seperti ini. Itu setingkat ulama, apalagi kalau manusia biasa. Dan untuk bisa mendapatkan kematian yang baik, muqaddimahnya apa? Jalani kehidupan yang baik. Kematian yang baik ada pengantarnya. Pengantarnya apa? Kebiasaan hidup yang baik. Maka orang yang punya kebiasaan hidup yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan kematian yang baik. Ada perkataan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau pernah mengatakan, man asha ala syai' mata alaihi, man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya.
seorang ahli hadis yang bernama Abu Zur'ah. Abu Zur'ah, beliau seorang ahli hadis. Pada waktu Abu Zur'ah dalam kondisi sakit parah menjelang kematiannya, dijenguk oleh Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim. Lalu Muhammad bin Muslim ini mengajak kepada Abu Hatim, "Ta'al nulakkin syekhana." Coba kita talqin Abu Zur'ah, guru kita. Abu Hatim bilang, "Saya malu sama guru. Masa murid kok nalkin guru?" Gini aja, coba kita bacakan hadis, barangkali nanti beliau tertarik untuk melanjutkannya. Baik, akhirnya Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim datang ke Abu Zur'ah. Mulailah Muhammad bin Muslim. Fabada'tu fa'akul haddatsani Muhammad bin Bashar qala haddatsani fulan bin fulan qala haddatsani, sampai tiba-tiba beliau terlupa. Aku lupa, nggak bisa melanjutkan. Karena dalam posisi apa? Segan. Orang kalau membaca sesuatu walaupun hafal, namun dia ndredeg jadinya lali. Lalu dilanjutkan oleh Abu Hatim, qala haddatsani fulan bin fulan qala haddatsani, tiba-tiba lupa juga. Tiba-tiba Abu Zur'ah melek, lalu beliau lanjutkan, qala haddatsani fulan bin fulan qala haddatsani fulan an Mu'adz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Di huruf H terakhir itu nyawanya dicabut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Di huruf H terakhir nyawanya melayang. Beliau meninggal setelah mengucapkan huruf H, la ilaha illallah. Demikianlah seorang ahli hadis. Mau mengucapkan la ilaha illallah di ujung hidupnya pakai sanad. Masya Allah. Mau mengucapkan la ilaha illallah di ujung hidupnya pakai apa? Pakai sanad. Karena dulu beliau ketika hidup terbiasa dengan sanad. Yang kebiasaan ini sudah hilang ya. Tidak ada di zaman kita. Kalau dulu mereka seperti itu. Haddatsani fulan bin fulan qala haddatsani fulan bin fulan. Nah, dan sebenarnya tradisi sanad ini bisa kita pertahankan saat kita mau menyampaikan berita. Ada salah satu teman saya waktu di pondok itu, beliau kalau mau menyampaikan sesuatu itu pakai sanad. Jadi beliau ngomong kayak gini, ada info seperti ini, saya dapat dari si A dapat dari si B. Selalu seperti itu. Jadi kalau dia ngomong selalu saya dapat dari ini dan ini dapat dari ini. Maka terbiasa dengan sanad itu menjaga keautentikan. Dan untuk hadis Nabi SAW seperti itu dijaga. Demikianlah seorang ulama yang punya kebiasaan baik, maka beliau mengakhiri hidupnya dengan sesuai kebiasaannya. Wallahu alam. Oleh karena itu jangan sampai jamaah pada waktu kita meninggal yang kita sebut adalah barang dagangan. Masya Allah. Itu Masya Allah paling memprihatinkan. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kosong ini kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah khatib Jumat harus jadi imam pada saat sholat Jumat atau bisa diserahkan kepada imam tetap di masjid setempat? Sunnahnya yang jadi khatib jadi imam, sunnahnya, meskipun tidak harus. Namun yang ideal, yang lebih sesuai sunnah, siapa yang jadi khatib dia jadi imam. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, "Idza qala li sahibika ansit wal imamu yakhtub." Kalimat hadisnya kayak gini. Wal imamu yakhtubu. Apabila kamu berbicara kepada temanmu padahal imam sedang berkhutbah, berarti yang khatibnya siapa? Imam. Maka ini mengisyaratkan yang jadi imam adalah khatib. Sehingga dianjurkan imam sholat Jumat adalah khatib sholat Jumat. Meskipun kalau misalnya imamnya imam rotib di masjid itu, imam tetap atau orang lain, sah-sah saja. Meskipun yang lebih sesuai sunnah yang seperti ini. Di beberapa masjid besar, imam dan khatib itu dipisahkan. Dan justru ini kurang sesuai sunnah. Maka yang lebih sesuai sunnah praktek di masjid kecil, ya. Pak Imam sekaligus diborong sekalian jadi khatib. Ya memang sunnahnya imam dan khatib itu satu. Salat Id juga sama. Salat Id imam dan khatib itu sama. Karena Nabi SAW ketika salat Id seperti itu, beliau jadi imam dan sekaligus jadi khatib. Sehingga sebaiknya tidak dipisah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada ortu yang memberikan harta lebih banyak kepada anak yang dianggap berprestasi dunia dan lebih sedikit pada anak yang dianggap kurang berprestasi? Apakah termasuk ortu yang dolim? Anda bisa lihat ini ya, ada hibah, ada hadiah. Bedanya apa? Bedanya apa? Hah? Kalau hibah harus sama, kalau hadiah tergantung pemenangnya ya. Juara satu hadiahnya lebih banyak. Kalau hibah tanpa sebab. Hibah itu tanpa sebab. Ini tak kasih, itu namanya hibah. Kalau hadiah karena sebab. Jika kamu bisa seperti ini, tak kasih. Bisa jadi syarat, bisa tanpa syarat. Oh, dia seperti ini maka tak kasih. Seorang bapak menghadiahkan kendaraan kepada anaknya setelah akad nikah. Maka akad nikah itu jadi sebabnya. Anaknya nikah, kasih hadiah. Nah, dua hal ini harus sama. Harus sama. Kalau hibah siji DKI, KB DKI tanpa sebab. Kalau hadiah satu dikasih, nanti yang lain ketika punya sebab yang sama dikasih. Siapapun yang nikah nanti tak paringi sepeda motor satu. Anak pertama nikah kasih sepeda motor. Nanti anak TK, adiknya yang TK ya, nikah kasih sepeda motor. Walaupun masih lama ya. Karena ketika satu dikasih, yang lain harus dikasih. Baik, tujuannya agar anak itu punya kebaktian yang sama. Ilahnya itu di sini. Makanya ketika ada seorang sahabat yang bernama Bashir. Bashir punya anak namanya Nu'man. Jadinya Nu'man bin Bashir. Suatu ketika si Bashir ini memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man, tapi yang lain nggak dikasih. Ibunya, beliau minta kepada bapak agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi, minta izin kepada Nabi SAW. Datanglah kepada Rasulullah SAW.
Kemudian Nabi SAW tanya, kamu punya anak selain Nu'man? Punya. Apakah kau memberikan hibah kepada selain Nu'man sebagaimana hibah yang kau kasihkan ke Nu'man? Tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, inni la ashhadu ala jaurin, aku tidak mau jadi saksi untuk kedoliman. Sehingga ngasih sebagian anak sementara anak yang lain gak dikasih, itu disebut oleh Nabi SAW sebagai dolim. Dalam riwayat yang lain, apakah kau mau kalau sebagian anakmu durhaka kepadamu? Sebagaimana kita sebagai orang tua nggak pingin ada anak kita yang durhaka, maka jangan membedakan dalam urusan hibah. Dan terkadang yang bikin anak berantem itu gara-gara orang tua. Sehingga hati-hati dengan yang namanya ucapan pemberian. Kadang kan ada orang tua yang gampang, so nek bapak mati iki kedue awakmu ya. Nah, nanti anak yang lain datang ya, nggawa hadiah, krasa seneng, so nek aku mati iki kedue awakmu. Nah, anak berikutnya datang mejeti bapak nih seneng, so nek bapak mati iki kedue awakmu loh. Selalu ngomong kayak gitu. Akhirnya begitu bapaknya mati, anaknya padu. Siapa penyebabnya? Bapaknya. Yang dia bodoh dalam konsekuensi bicara. Konsekuensi apa yang dia ucapkan. Maka saat dia mengucapkan sesuatu nggak dipikir, ya kayak gitu. Penyebab anak itu berantem adalah bapak. Dhisik bapak wis ngomong, iki kedue aku. Bapak yo ngomong koyo ngono karo aku. Bapak yo ngono. Akhirnya apa? Padu. Atau kadang bagi so tanah ngarepke kanggo awakmu, singgi kanggo kowe, singgi kanggo kowe. Nilainya ra padha. Ada salah satu yang kena tol. Oh, Masya Allah. Akhirnya saat bagi waris padu dhisik gitu. Nah, itu contoh gara-gara pengaruh dari ucapan bapak. Makanya jaga emosi ya. Emosi itu bisa bentuknya ketika senang dan ketika benci. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalimat yang benar ketika sedang marah dan ketika sedang senang. Nek wis kadung tresno, seneng apa-apa dikekno. Nek wis kadung nesu, semua keluar kalimat-kalimat umpatan. Ini orang yang emosinya enggak stabil, ekstrim jadinya. Kalau seneng banget, kalau benci banget. Itu emosi tidak stabil. Makanya kita diajarkan nek seneng ya seneng tapi aja kebablasan. Nek gedeng ya gedeng tapi aja kebablasan. Nabi SAW bersabda, ahbib habibata haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya. Bisa jadi nanti dia jadi musuhmu. Bencilah orang yang kau benci sewajarnya, bisa jadi dia jadi kawan dekatmu. Nah, ini hadis yang berlaku di dunia politik ini kayak gini nih. Kalau lagi benci saling nyerang, Masya Allah gak karuan, sampai nyewa buzzer segala ya. Tapi kalau lagi seneng, pembelaannya itu sampai ngawur-ngawuran gitu. Nah, seperti itu akhirnya ketika pemilunya ganti, dirombak lagi, dhisik musuh jadi lawan, sama saja ya. Wallahu alam. Berapa menit lagi ini? Sudah belum? Hah? Sudah? Ada bunyi yang kedua nggak? Nggak ada. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat dengan sengaja makan selilitan.
atau menelan? Bahasa Indonesianya selilitan ya. Dawa ya, sisa makanan yang nyangkut di gigi dan terlepas. Itulah selilit. Bahasa Jawa ini pendek. Apakah sholatnya batal atau harus sujud sahwi saja? Enggak perlu sujud sahwi karena Anda tidak lupa ya. Tapi bisa membatalkan sholat karena terhitung makan. Maka kalau ada sisa makanan yang nyangkut di gigi dalam kurung selilit tadi ya, itu ketika lepas dari gigi jangan ditelan. Kalau sadar ya, kok ono kayak gini, jangan ditelan. Tapi ditaruh dikeluarkan dari mulut, silakan diambil, masukkan kantong. Lah mau ditaruh mana? Diludahkan kan enggak boleh. Jadi dikeluarkan, kemudian masukkan kantong. Selesai sholat mau dimakan silahkan. Dan ini ketika puasa juga bisa membatalkan. Makanya kalau puasa kok misalnya ada serpihan-serpihan, Bapak terasa kok kayaknya ada serpihan kayak gini, ambil. Ya, karena seperti ini kalau sengaja ditelan, batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, baik sholat maupun puasa tidak batal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.